Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta MM 22042011041. Di sini saya akan memaparkan materi ketiga, yaitu kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan dapat dibagi menjadi dua, yaitu secara umum dan menurut para ahli. Secara umum, kepemimpinan merupakan suatu kegiatan atau sebuah kemampuan yang ada dalam diri seseorang yang dapat mempengaruhi dan memimpin orang lain untuk melakukan sesuatu yang memiliki tujuan untuk mencapai target dari suatu perusahaan atau organisasi tersebut. Adapun menurut para ahli, yang pertama menurut Indrio Dito Sudarmo, kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi aktivitas dari individu atau kelompok untuk mencapai tujuan dalam situasi tertentu. Lalu yang kedua menurut Nimran, yang dimana kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi perilaku orang lain agar orang tersebut berperilaku seperti yang dikehendakinya. Lalu yang ketiga menurut Robbins dan Polgar, yang dimana kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok menuju tercapainya tujuan-tujuan dari organisasi atau perusahaan tersebut. Lalu ada pun fungsi kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan instruktif, yang dimana pemimpin berperan sebagai komunikator, dengan kata lain seperti fungsi orang yang dipimpin hanyalah untuk melaksanakan perintah pemimpinnya. Lalu yang kedua ada fungsi konsultatif, yang dimana fungsi itu sebagai cara berkomunikasi dua arah dalam upaya menetapkan sebuah keputusan dari suatu perusahaan atau organisasi tersebut yang membutuhkan pertimbangan dan konsultasi dari orang yang dipimpinnya. Lalu yang kedua ada fungsi partisipasi, yang dimana kepemimpinan merupakan pemimpin bisa melibatkan anggotanya dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam melaksanakannya. Lalu ada pun fungsi delegasi, yang dimana fungsi delegasi ini tuh merupakan bentuk kepercayaan seseorang pemimpin kepada seseorang yang diberikan pelimpahannya wewenang untuk bertanggung jawab, seperti itu. Lalu ada fungsi pengendalian, yang dimana pemimpin itu bisa melakukan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan terhadap kegiatan para bawahannya, seperti itu. Lalu ada tujuan dari kepemimpinan. Yang pertama, untuk sarana untuk mencapai sebuah tujuan dari organisasi atau perusahaan tersebut. Kepemimpinan juga merupakan hal yang penting yang digunakan sebagai sarana mencapainya tujuan dari organisasi atau perusahaan tersebut. Lalu yang kedua yaitu memotivasi orang lain. Selain sebagai sarana untuk mencapai tujuan, kepemimpinan juga bertujuan untuk memotivasi orang lain, seperti itu. Lalu terdapat sifat kepemimpinan. Untuk dapat dikatakan menjadi pemimpin yang efektif itu memiliki beberapa kriteria sifat-sifat pemimpin dalam kepemimpinan lain itu, seperti memiliki misi yang penting, pemikiran besar, etika tinggi, menguasai perubahan terhadap berbagai situasi yang ada di dalam perusahaan atau organisasi tersebut, terus berani mengambil resiko, lalu mengambil keputusan, menggunakan kekuasaan secara bijaksana, berkomunikasi secara efektif dan efisien, lalu pembangunan sebuah tim, mempunyai komitmen yang tinggi itu juga perlu gitu, sebagai kriteria pemimpin yang efektif. Lalu ada klasifikasi kepemimpinan, yaitu yang pertama, pemimpin dapat diklasifikasikan itu berbagai cara atau patokan dengan memperhatikan beberapa bagian, seperti klasifikasi pemimpin menurut hierarki kedudukan, lalu yang kedua klasifikasi pemimpin menurut garapannya atau pekerjaannya, lalu atau klasifikasi pemimpin menurut ditinjau dari skupnya, lalu yang keempat klasifikasi pemimpin sesuai perubahan sosial, lalu yang kelima klasifikasi pemimpin menurut kepemimpinannya atau kondisi dari kebutuhan organisasi atau perusahaan tersebut, lalu ada pemimpin dalam bidang pertumbuhan ekonomi. Yang pertama ada model kepemimpinan otoriter, yang dimana dalam model ini manajer membuat semua keputusan terkait pekerjaan dan memerintahkan semua bawahan untuk melaksanakannya. Pada model ini pemimpin bersikap selalu berkuasa dan tetap dominan, seperti pemimpin pada PT Pancaran Logistik Indonesia yang menerapkan gaya kepemimpinan otoriter, yang dimana dalam hal pengarahan bawahan terbukti bahwa direktur selalu memberikan perintah atau instruksi kepada bawahan agar disiplin, dan direktur juga memberikan hukuman apabila ada karyawan yang melanggar aturannya. Lalu ada model kepemimpinan demokratis, yang dimana kepemimpinan demokratis ini merupakan gaya pemimpin yang memberikan wewenang secara luas kepada para bawahan. Setiap permasalahan itu selalu mengikutsertakan bawahan sebagai suatu tim yang utuh. Dalam gaya atau model kepemimpinan ini tuh pemimpin memberikan banyak informasi tentang tugas serta tanggung jawab kepada para bawahannya, seperti itu. Contohnya seperti pada PT Arta Surya Jaya Bojonegoro, yang dimana memiliki dimensi gaya kepemimpinan demokratis, yang dimana pemimpinnya itu selalu mengikutsertakan para bawahannya untuk terlibat dalam diskusi atau rapat, serta memberikan kesempatan untuk para bawahan tersebut itu memberikan saran untuk memajukan perusahaan atau organisasi tersebut. Lalu terdapat model kepemimpinan partisipatif, yang dimana dalam model itu manajer memiliki gaya kepemimpinan yang menekankan pada kerjaan sama tim pada level yang lebih rendah. Kepemimpinan ini tuh cenderung menunjukkan keterbukaan dan kepercayaan kepada bawahannya, sehingga manajer selalu melibatkan bawahannya dalam pengambilan keputusan dan penetapan tujuannya. Contoh dari gaya partisipatif ini tuh seperti gaya kepemimpinan yang digunakan oleh CVSM Works, yang dimana pemimpin selalu melibatkan bawahannya untuk menyumbangkan ide, lalu gagasan, dan saran dalam pengambilan sebuah keputusan untuk tujuan dari perusahaan tersebut. Lalu terdapat model kepemimpinan liberal, yang dimana model ini itu seperti model yang memberikan kebebasan kepada para bawahannya untuk melakukan tugasnya. Cara yang biasa dilakukan oleh gaya kepemimpinan ini tuh membuat anggota nyaman agar tugas yang diberikan kepadanya cepat selesai. Pemimpin dengan tipe kepemimpinan itu cenderung tidak banyak mengintervensi, namun tetap mengawasi kerja para bawahannya. Nah, pada model ini tuh contohnya seperti pada perusahaan seperti startup atau e-commerce itu, seperti Shopee, Tokopedia, yang dimana jam kerjanya itu lebih fleksibel dan cara berpakaiannya itu tidak formal, yang tidak benar-benar formal seperti itu, atau cenderung casual. Hal ini tuh ditujukan untuk membuat para bawahan nyaman dan akan membuat pekerjaan cepat selesai tanpa mempengaruhi bagaimana cara berpakaian maupun jam kerjanya, seperti itu. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.